wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauzani Rahmi dengan NIM 24 10 10 20. Baik, saya akan menyampaikan hasil rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan kelompok mengenai 7 topik dalam kajian sosiolinguistik. Yang pertama, kajian sosiolinguistik. Kajian sosiolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Fokus utamanya adalah bagaimana faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, latar belakang, ekonomi, etnis, dan pendidikan mempengaruhi penggunaan bahasa. Sosiolinguistik juga menelaah variasi bahasa dalam konteks sosial dan bagaimana bahasa merefleksikan identitas sosial. Dengan memahami sosiolinguistik, kita bisa mengetahui bahwa bahasa tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Ada pula yang kedua, hubungan bahasa. Hubungan bahasa dengan masyarakat dan kebudayaan. Bahasa memiliki peran penting dalam masyarakat karena menjadi alat komunikasi utama antar anggota masyarakat. Bahasa juga berperan sebagai cerminan budaya, karena nilai-nilai, tradisi, dan pandangan hidup suatu kelompok tertuang dalam bahasa yang mereka gunakan. Perubahan dalam masyarakat dan budaya akan memengaruhi bahasa. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, bahasa, masyarakat, dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan yang ketiga, variasi bahasa dan jenis bahasa. Variasi bahasa muncul karena adanya perbedaan latar belakang penutur seperti tempat tinggal, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan situasi komunikasi. Variasi ini bisa berupa dialeks, idioleks, register, atau ragam bahasa. Jenis bahasa pun beragam, seperti bahasa baku, non-baku, dan bahasa daerah. Setiap variasi dan jenis bahasa memiliki fungsi dan konteks penggunaan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis dan fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, sikap bahasa. Sikap bahasa adalah reaksi atau pandangan seseorang terhadap bahasa tertentu, baik secara positif maupun negatif. Sikap ini dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sikap positif dapat mendorong pelestarian dan pengembangan bahasa, sementara sikap positif bisa menyebabkan pergeseran atau bahkan kepunahan bahasa. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan sikap positif dalam bahasa, terutama bahasa daerah dan bahasa nasional, agar keberadaannya tetap terjaga. Yang kelima, bahasa dan masyarakat memiliki hubungan yang saling membentuk. Bahasa dibentuk oleh kebutuhan komunikasi dalam masyarakat, sementara masyarakat menggunakan bahasa sebagai alat interaksi sosial. Fungsi bahasa bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi untuk menunjukkan identitas, memperkuat solidaritas, dan menjaga norma sosial. Tanpa bahasa, masyarakat tidak akan bisa berkembang secara sosial maupun budaya. Dan yang keenam, bahasa dan gender. Perbedaan gender sering mempengaruhi cara berbicara dan pilihan bahasa seseorang. Kajian ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki bisa memiliki gaya komunikasi yang berbeda karena pengaruh budaya, norma sosial, dan berekspektasi masyarakat. Bahasa juga bisa mencerminkan stereotip gender yang ada baik secara eksplisit maupun implisit. Pemahaman tentang hubungan bahasa dan gender dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih setara dan inklusif dalam masyarakat. Dan ada pula yang terakhir, yang ketujuh, bahasa dan profesi. Setiap profesi memiliki kosakata bahasa, gaya bahasa, dan cara komunikasi yang khas. Misalnya, dokter, pengacara, guru, atau wartawan menggunakan istilah dan struktur kalimat tertentu sesuai dengan bidang mereka.
Bahasa profesi ini penting karena mencerminkan identitas dan kompetensi seseorang dalam bidang tersebut, serta mempermudah komunikasi profesional. Oleh karena itu, pengusaha bahasa sesuai profesi sangat penting untuk efektif kerja dan profesionalisme. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf.